Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program yang seperti biasa yang selalu antum tunggu-tunggu ya. Dan alhamdulillah pada kali ini lagi kita ditemenin sama sahib kita yang ganteng, masya Allah. Masya Allah. Cuman sayang istrinya baru satu. Siapa dia? Seperti biasa beliau adalah wakaji dan di samping kita ada guru kita Al Ustadz Zikrul Rahman, dan seperti biasa wakaji akan membacakan atau menanyakan pertanyaan yang sudah antum kirimkan. Wakaji sudah ada siap pertanyaan ya? Insya Allah siap. Insya Allah. Tapi biar nggak panjang-panjang waktu, kita tanyakan saja. Fadhol Wakaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ana agak riang nih Ustaz. Gembira. Gembira gitu. Ingat masa lalu Ustaz. Masa lalu yang mana waktu kampus nyari istri? Oh bukan. Terus. Ya kan Ana dari dulu kan senang dengan kerohanian Ustaz ya. Masya Allah. Dakwah kan gitu itu suka gitu, meskipun Ana ya ditakdirkan oleh Allah tidak bisa jadi ustaz, tapi nggak apa-apa Ustaz. Tapi teman gue banyak dari ustaz ya. Teman dengan ustaz, dan semoga Ana punya keturunan dari ustaz. Amin. Nah, terngiang banget Ustaz, salah satu bait syair Ustaz. Tapi musiknya nggak ada Ustaz nih. Sebenarnya ada musiknya. Apa tuh? Iya. Apa tuh? Katakan Uci ya. Tuhan itu satu. Itu tentang tauhid ya? Ustaz. Tentang tauhid bedal itu ya? Iya, tentang tauhid Ustaz. Nah, gimana ya Ustaz sebenarnya kalau dalam pandangan agama kita setelah ini anak belajar kan gitu. Dulu anak sering dengung-dengungan situ tuh SMA gitu, bikin acara, pasti bawa ginian ya? Enggak. Sound apa namanya? Back sound-nya itu pasti ada back sound-nya. Jadi sebenarnya boleh enggak seperti itu? Jadi kalimat-kalimat yang sebenarnya kalimat bagus kan, ngajak kepada kebaikan, cuman ya dibumbuin lah ya, diiringin dengan kita musik, alat musik. Gimana Ustaz? Ya. Jadi ketika seorang ingin berdakwah ya tentu dia berdakwah sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dakwah Nabi SAW ketika berdakwah, tidak pernah Rasulullah berdakwah dengan alat musik atau dengan hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat itu sudah ada musik belum, Ustaz? Ya, zaman itu tidak ada. Sudah ada musik atau belum? Belum ada zaman itu ya. Jadi Rasulullah SAW ya tidak pernah mengajarkan kita untuk berdakwah dengan musik ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana pendapat para ulama ya, kita pelajari pendapat-pendapat para ulama, bahkan 4 mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu mengharamkan yang namanya musik. Walaupun ada embel-embel dakwah Islami itu ya, atau embel Islami. Dia pakai musik kemudian dia niatnya untuk berdakwah misalkan. Seperti yang disebutkan tadi ya, musik religi. Ada dia mengatasnamakan ini musik religi gitu ya, dan musik Islami seperti itu. Sebenarnya hal ini ya tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin berdakwah ya murni berdakwah. Tidak boleh ada embel-embel dengan pakai musik seperti itu. Ya karena kenapa? Dengan musik itu ya biasanya itu akan menjadikan orang lalai. Ya akhirnya orang sibuk mendengarkan musiknya. Ya, dan dia akhirnya terkadang lupa dengan pesan yang tersirat di dalam nyanyian itu ya. Dia lebih akan menikmati musiknya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Gitu ya. Tapi memang gini Ustaz ya. Hati itu kalau sudah dengar musik itu Masya Allah, sahdunya gitu, ngikut gitu Ustaz. Saya kan terseret banget Ustaz. Nah, tapi pada saat bener nggak mungkin anak baca yang salah atau gimana Ustaz? Dari kisah pada saat misalkan acara nikahan ya kan di masa Rasulullah juga kan ada anak-anak yang kemudian memukul rebana seperti itu. Apakah itu memang pada saat pesta saja atau memang tidak boleh disatukan antara hal-hal seperti itu dengan dakwah gitu? Bagaimana? Jadi memang hal itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ya, ketika ada acara pernikahan. Pernah ada sahabat yang memukul rebana, yang namanya duf dalam bahasa Arabnya itu. Yaitu pun pada waktu-waktu yang dibolehkan oleh Nabi, seperti yang disebutkan tadi dalam acara pernikahan, karena Rasulullah ketika itu lagi lagi bergembira ya dengan para sahabat. Ya, sebenarnya selain itu ya tidak boleh kita bergampang-gampang atau bermudah-mudahan dalam masalah musik ini ya.
dalam hal apapun. Misalkan ada acara apa, kemudian dia langsung bermudah-mudahan kemudian menggunakan musik di situ, walaupun itu alasannya musik religi gitu. Ya. Berarti nggak bisa dijadiin satu ya saja. Nggak bisa. Ini dakwah, kemudian ini hiburan kali ya. Dikatakan hiburan gitu ya. Jadi harus dibedakan yang mana yang ini kemuliaan dakwah dengan Quran dan Sunnah, kemudian ini adalah ya sekedar apa ya? Ya itu tadi contohnya kan cuma di acara pernikahan dan itu pun dilakukan oleh anak-anak yang belum usia balik ya saja untuk memberikan sedikit hiburan lah seperti itu. Gitu. Nah Ustaz, ini pertanyaan menyambung tadi Wakaji. Bisa nggak sih mempersatukan apa ketika seorang belajar Al-Quran, kemudian satu sisi dia juga penggemar musik, bisa nggak bersatunya antara Al-Quran dan musik itu Ustaz? Ya, pertama kita ketahui bahwa Al-Quran ya itu kan merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Ya, dan Al-Quran ini ya kalau kita ini pelajari bahwa Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan ya. Di antaranya orang-orang yang baca Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian orang-orang yang baca Al-Quran nanti di hari kiamat, Al-Quran akan datang, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya, akan memberikan syafaat. Itu sudah jelas keutamaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu akan bisa menjadikan sebagai obat ya bagi orang-orang yang mungkin gundah gulana, kemudian dia membaca Al-Quran bisa terobati ya kegalauannya seperti itu. Ya. Jadi kalau Al-Quran disatukan dengan musiknya tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan ya, Min Masaidi Syaitan itu menyebutkan antara Al-Quran dan musik tidak akan pernah bersatu selamanya. Abadan. Ya. Karena kenapa? Al-Quran sendiri ya itu akan bisa menjadikan orang semakin dekat dengan Allah. Kemudian Al-Quran akan menjadikan orang itu ya semakin cinta dengan Tuhannya. Nah, kalau disatukan dengan musik, sedangkan musik ini pertama dia bisa menjauhkan manusia dari Allah, bisa menalihkan manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan musik itu bisa mendatangkan syahwat. Orang asyik mendengarkan musik, akhirnya syahwat orang itu akan muncul gitu. Ya, makanya tidak bisa disatukan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, jangan mendengarkan musik. Lebih baik kita mendengarkan Al-Quran. Ini penting ya, terutama bagi anak-anak kita ini ya. Kita punya anak, biasakan anak-anak kita itu mendengarkan merotal-merotal Al-Quran. Jangan dibiasakan untuk mendengarkan musik. Seperti itu. Ya. Tapi di lingkungan agak susah lah ya, lingkungan dengerin musik. Akhirnya anak-anak itu lebih cenderungnya dengerin musik. Ini berarti setan punya 1000 cara untuk menyesalkan manusia gitu, benar saja. Betul. Gimana itu Antum? Ya, sangat jelas sekali bahwa pada saat kita nanti di akhir kan syafaat itu berasal dari pada saat kita membuat amalan baca Quran kan gitu. Tidak mungkin syafaat itu dari tadi itu. Ya, tidak mungkin lah, yang jelas sekali kan. Nah, sekarang fenomena yang terjadi nih Ustaz. Anak-anak itu sebagian orang tua, anak-anak diajarin untuk mendengarkan musik gitu Ustaz. Sedangkan ketika misalnya murotal mereka jarang sekali yang mendengarkan. Nah, ketika misalnya kita anggapnya balance ya, 50-50. Tapi salah satunya pasti ada yang dikorbanin gitu. Kebanyakan yang dikorbanin adalah Al-Qur'annya. Dan mereka, anak-anak tuh lebih condong ke musik. Itu kenapa seperti itu, Ustaz? Apakah ini berarti punya candu atau bagaimana musik itu, Ustaz? Ya, musik itu ya bisa juga membuat orang kecanduan. Ya, karena dengar misalnya mungkin lantunan lagunya atau suara musiknya yang kayak sedih lah gitu kan. Hanya orang disitulah akan menikmati musik. Hanya dia lupa dengan Al-Quran. Ya, biasanya kan ada itu ya istilahnya musik-musik ya yang dianggap musik Islami, musik religi. Ya pada hakikatnya itu ya bisa membuat orang lalai sebenarnya. Ya, salah satunya jalan bagaimana agar kita tenang, mendapatkan ketentraman, sibukkan diri dengan Al-Quran itu saja. Ya. Insya Allah orang itu akan merasakan kedamaian dalam hatinya. Ya. Tapi ada juga Pak, tapi ada juga nih
orang kita anggap aja dia menghafal Al-Quran itu kan, tapi satu sisi dia juga suka mendengarkan musik. Itu bagaimana ya ini? Seolah-olah rancu gitu loh. Kalau kita kembali masalah anak-anak kita ya, tadi salah satunya mungkin kita blok lah istilahnya akun-akun yang berhubungan dengan musik. Kita berikan akses yang seluas-luasnya untuk bisa setiap si anak misalkan akses akun YouTube dan sebagainya, notifikasi yang keluar kan pasti yang berhubungan dengan murotal dan sebagainya. Dengan berbagai macam variasi kan banyak tuh, ada tokoh-tokoh kartun Ustaz biasanya, ya kartunnya sih kartun tentang benda mati Ustaz, bukan makhluk hidup gitu, dan diselingin dengan murotal-murotal, dan alhamdulillah memang sudah anak buktikan sendiri kepada si kecil di rumah gitu. Jadi mereka asik ngeliatin tentang kendaraan, tetapi semuanya diberikan lantunan, backsoundnya itu tentang juz amma dan sebagainya. Itu ngena banget kok. Insyaallah. Nah, jadi harus kita blok tuh yang berbau musik gitu. Apalagi karena mereka kecil, pikiran mereka masih fresh gitu ya. Jadi bisa nginget itu ya. Iya, ingat secara nggak langsung mereka ingat gitu. Sebelum mereka bisa baca dan tulisnya ya kan gitu. Jadi dari awal sudah kita ini memang kalau di anak-anak. Cuman kalau yang antum tanyakan tadi sih kayaknya udah orang gede gitu. Iya, orang gede. Dewasa gitu. Hobinya sama-sama maunya kan. Ininya jalan, itunya jalan. Tapi ya saya rasa penjelasan dari Ustaz tadi insyaallah sangat bagus. Sangat gamblang kan gitu. Kita harus betul-betul fokus lah untuk tahu bahwa faedahnya dan keutamaannya kita dengan mempelajari Quran. Nah, mungkin antum ada sedikit motivasi kepada orang tua gitu, bagaimana bisa menjauhkan anak-anak dari musik dan lebih mendekatkan kepada Al-Quran, karena kan sekarang ini kita hidup di zaman sekarang nih Pak, susah. Tetangga nyetel jeduk ya, itu gimana Ustaz? Jadi ini tanggung jawab sebagai orang tua ya, terutama ketika seorang ibu berada di rumah. Ini peran besar sebenarnya adalah seorang ibu. Ya, karena ulama mengatakan al-ummu madrasatul aulad ya. Ibu itu merupakan sekolah pertama anak-anak. Idza a'dadta tayyitul a'raq. Ketika engkau menyiapkan ibu yang terbaik, ya ibu yang soleha, yang siap menjadi pemimpin dalam rumah suaminya. Ya, maka engkau akan menyiapkan generasi-generasi yang terbaik. Ya, ini penting ya peran seorang ibu ini. Jadi pilihkan anak-anak ya pendidikan yang baik di dalam rumah terutama ya. Jadi sering-sering seorang ibu itu ya mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada anaknya. Jangan biasakan untuk mendengarkan musik. Apalagi film Korea ya. Film Korea. Yang sangat ini ya mengherankan sekali ya anak-anak zaman sekarang ya. Itu karena pendidikan orang tuanya di rumah. Dibiasakan untuk mendengarkan musik. Ya Allah. Akhirnya anaknya itu lebih gampang untuk menghafalkan lagu-lagu atau nyanyian daripada Al-Quran. Ini ada anak-anak seperti ini ya. Bahkan lagu-lagu anak-anak itu mereka hafal. Seperti misalkan lagu Badanku Ada 5, misalkan banyak kan lagu anak-anak itu kan. Itu mereka hafal. Tapi terkadang sedikit yang perhatian terhadap Al-Quran gitu. Nggak dibiasakan dengan mendengarkan Al-Quran. Padahal ya alangkah lebih bagusnya kalau seorang ibu itu ya sering memperdengarkan Al-Quran dari kecil, bahkan dari bayi dengarkan Al-Quran. Jangan ada suara-suara musik di dalam rumah. Seperti itu. Insya Allah anaknya akan tumbuh menjadi generasi yang baik. Generasi Qurani ya. Generasi Qurani. Betul, betul. Ana setuju sekali ya. Harus dari rumah itu pendidikan utama. Masya Allah. Ada hal yang kadang-kadang di rumah sudah kita bina seperti itu anak-anaknya, tapi di luar tidak kita, mohon maaf lah, kita harus memilihkan tempat mereka menimba ilmu juga yang harus selaras dengan pendidikan yang ada di rumah otomatis kan. Kalau misalkan di luar, di sekolah, dia berteman dengan siapa yang sekolahnya mungkin notabene mungkin sekolah umum kan gitu. Mungkin hal itu akan proteksinya harus lebih ketat lagi kan gitu. Jangan sampai tadi saya nyampaikan dari kecil sudah Nina buku, padahal namanya bukan Nina, gitu. Habis itu setelah dididiki diajak pada hari Ahad keliling kota, ya sudah. Apalagi sekarang anak-anak nonton TikTokan, itu hafal gerakan-gerakannya semua gitu. Memang banyak media-media yang membuat kita ini ingin membentuk sebuah keluarga yang baik, keluarga yang berusaha untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah yang besar.
godaannya luar biasa. Baik, Masya Allah. Itu pelajaran banget. Mudah-mudahan ini berguna bagi teman-teman sekalian ya, Pak Haji ya. Mudah-mudahan berguna juga bagi yang menonton video ini, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan jawaban dari Ustadz tadi. Tadi juga ditanyakan sama Wak Haji, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang kita diskusikan pada kali ini. Cukup lah ya, kita situ aja ya. Baik teman-teman sekalian, dengan begitu berakhir sudah kita diskusi pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.